warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami yaitu kelompok 4 dengan tema perbandingan hak cipta dan indikasi geografis dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, sebelum memasuki ke materi, izinkanlah kami membuka dengan sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Misalnya, ada dua orang. Yang pertama, seorang penulis muda di Banda Aceh yang baru saja menyelesaikan novel pertamanya semalam. Lalu yang kedua, seorang petani kopi di Lembah Gayo yang keluarganya sudah menanam Arabica secara turun-temurun sejak 3 generasi yang lalu. Pertanyaannya, siapa yang lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan perlindungan hukum atas hasil kerja kerasnya? Jawabannya, tentu si penulis novel. Padahal, kalau kita pikir-pikir, petani kopi itu kan sudah bekerja jauh lebih lama dan warisannya jauh lebih panjang. Tapi, kenapa sih bisa begitu? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama dalam video kali ini. Kelompok kami menulis makalah yang membandingkan dua instrumen dalam HKI, yaitu hak cipta dan indikasi geografis. Kedua instrumen ini sebenarnya punya tujuan yang sama besar, yaitu melindungi hasil kerja manusia dan memberikan nilai ekonomi atas kerja tersebut. Tapi, cara kerjanya sangat berbeda. Dan perbedaan itulah yang menarik untuk kita kaji. Lalu kenapa topik ini juga sangat relevan? Karena tentunya Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya. Apalagi dalam hal seperti ini. Yang pertama ya kaya akan kreativitas orang-orangnya seperti penulis, seniman, ilmuwan. Lalu yang kedua kaya akan produk-produk khas daerah yang nilainya justru terletak pada asal geografisnya. Contohnya ada Arabica Gayo dari Aceh, lada hitam Lampung yang sudah dikenal pasar dunia sejak abad ke-17, dan madu Sumbawa yang dihasilkan lebah liar dari hutan tropis di Sumbawa. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Saidin, salah satu pakar HKI terkemuka di Indonesia, bahwa HKI ini pada hakikatnya adalah hak kebendaan yang lahir dari kerja kecerdasan manusia. Dan di era ekonomi seperti sekarang ini, karya-karya intelektual dan produk-produk khas daerah sudah menjadi aset strategis untuk menentukan daya saing suatu bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada 5 pertanyaan utama yang kelompok kami angkat dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana konsep dasar hak cipta dan indikasi geografis menurut hukum di Indonesia? Lalu yang kedua, siapa saja yang menjadi subjek pemegang hak di masing-masing rezim? Lalu yang ketiga, bagaimana prosedur atau cara mendapatkan perlindungan hukumnya? Yang keempat, apa sebenarnya tujuan dari perlindungan hukum di kedua instrumen ini? Lalu yang kelima, sejauh mana perlindungan itu berjalan efektif di Indonesia saat ini? Kelima pertanyaan ini akan dijawab secara bergantian oleh rekan-rekan saya. Kepada presenter berikutnya, saya persilakan. Terima kasih, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hak cipta. Jadi, kalau kita buka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ada 2 kata kunci yang perlu kita garis bawahi, eksklusif dan otomatis. Eksklusif artinya hanya pencipta yang punya wewenang penuh atas karyanya, termasuk wewenang untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, atau memberikan izin ke pihak lain. Otomatis artinya tidak perlu mendaftar dulu, tidak perlu mengantri di kantor, tidak perlu bayar biaya apapun. Begitu karya selesai dibuat dan diwujudkan dalam bentuk nyata, perlindungan langsung melekat dengan sendirinya. Sekarang, dalam konteks buku karya penulis Indonesia, hak cipta itu terdiri dari 2 bagian yang penting. Yang pertama adalah hak moral. Hak moral itu sifatnya abadi dan melekat langsung pada diri si pencipta. Artinya selama si penulis masih hidup, hak ini tidak bisa dipindahkan ke siapapun. Contoh konkretnya, hak penulis untuk selalu dicantumkan namanya di sampul buku, dan hak untuk menolak kalau ada pihak yang mau mengubah isi atau judul bukunya tanpa izin. Kalau sampai ada penerbit yang nekat mengubah karyanya tanpa izin, penulis bisa mempermasalahkan itu secara hukum berdasarkan hak moral ini. Yang kedua adalah hak ekonomi. Ini berhubungan dengan nilai komersial dari karya tersebut. Hak ekonomi memberikan penulis wewenang untuk mendapatkan royalti dari setiap buku yang terjual, pendapatan dari lisensi terjemahan, atau keuntungan dari publikasi digital. Nah, berbeda dengan hak moral, hak ekonomi ini boleh dialihkan, misalnya lewat perjanjian dengan penerbit. Tapi, perlu dipahami juga, hak cipta bukan berarti pemilik karya bisa menutup akses sebebas-bebasnya. Di pasal 44 UU Hak Cipta ada ketentuan yang namanya penggunaan wajar atau dalam bahasa Inggrisnya fair use.
Intinya seseorang boleh mengutip atau menggunakan sebagian karya orang lain tanpa izin, tapi hanya untuk kepentingan yang tidak komersial. Misalnya, penulisan, penelitian skripsi, kritik akademik, dan ada syarat sumber harus dicantumkan dan tidak boleh merugikan penggunaan ekonomi pencipta. Satu hal lagi yang sering membingungkan, meskipun perlindungan sudah otomatis, undang-undang juga menyediakan mekanisme pencatatan sukarela di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Tapi perlu diingat, ini bukan syarat agar dilindungi, tapi ini hanyalah alat bukti. Istilah hukum prima facie evidence yang berguna kalau suatu hari terjadi sengketa, pencatatan memperkuat posisi hukum pencipta, bukan menciptakan haknya. Selanjutnya dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Oke, terima kasih untuk presenter sebelumnya. Di sini saya Yemima akan melanjutkan pembahasan tentang konsep dasar indikasi geografis. Setelah tadi kita membahas tentang hak cipta, maka saya akan menjelaskan tentang indikasi geografis, yang mana konsep keduanya berbeda cukup jauh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau yang disingkat IG adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, di mana kualitas, reputasi, dan karakteristiknya itu dipengaruhi oleh faktor geografis. Apa faktor geografis itu? Seperti faktor manusia, faktor alam, atau kombinasi dari keduanya. Kalau tadi hak cipta itu melindungi hak karya seseorang, maka indikasi geografis melindungi kekhasan suatu tempat. Seperti yang dicatat oleh Jumhana dan Jubaidillah, indikasi geografis itu unik karena sifatnya komunal. Ia menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat lokal dan sekaligus melestarikan kearifan lokal. Supaya sebuah produk bisa mendapatkan perlindungan indikasi geografis, ada 3 syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Dalam istilah hukumnya disebut dengan conditio sine qua non. Syarat yang pertama adalah reputasi. Produk itu harus punya nama, karena nama itu menjadi identitas berasal dari daerah tertentu. Misalnya, kopi Arabica Gayo sudah dikenal secara internasional karena berasal dari daerah dataran tinggi Bener Meriah dan Aceh Tengah. Reputasi ini bukan tiba-tiba ada, ia dibangun selama bertahun-tahun oleh para petani di sana. Nah, syarat yang kedua adalah kualitas. Mutu produknya harus langsung berkaitan dengan kondisi geografis aslinya. Tanah vulkanik, suhu yang sejuk, dan curah hujan khas di Gayo menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda. Bahkan kalau biji kopi ini ditanam di tempat lain seperti Kalimantan atau di negara seperti Vietnam, rasanya tidak akan sama. Syarat yang ketiga adalah karakteristik spesifiknya. Ada ciri khas yang membedakan produk ini dari produk sejenis dari daerah lain. Contohnya adalah di sini kami mengambil lada hitam Lampung. Kandungan senyawa pada lada hitam Lampung yaitu senyawa piperin yang tinggi dan aroma yang khas itu adalah hasil dari tanah vulkanis, iklim tropis Lampung, dan cara tradisional menjemur serta menyortir lada yang diwariskan turun-temurun. Nah, apa dampak nyata dari perlindungan indikasi geografis ini? Ketika nama lada hitam Lampung sudah terdaftar sebagai indikasi geografis, maka secara hukum tidak ada produsen di luar wilayah Lampung yang bisa menggunakan nama itu, sekalipun kualitas dan bahannya sama. Ini bukan soal melarang berdagang, ini soal kejujuran kepada konsumen dan soal menghargai komunitas yang sudah bertahun-tahun membangun reputasi produk tersebut. Jadi, inilah yang membuat indikasi geografis berbeda secara mendasar dari hak cipta. Bukan melindungi ide satu orang, melainkan melindungi identitas warisan kolektif sebuah daerah berdasarkan seluruh masyarakatnya. Oke, selanjutnya saya akan persilahkan kepada presenter selanjutnya. Baik, di sini akan saya jelaskan kedua subjek hukum, yakni yang pertama adalah subjek HKI individual dan subjek indikasi geografis, atau sering disebut pemegang hak. Siapa saja itu? Mari kita bahas selanjutnya. Hal ini penting dibahas karena ini adalah hak paling mendasar dalam HKI. Karena ini tidak hanya soal nama di sertifikat, tetapi bagaimana hukum memandang siapa yang layak dilindungi. Yang pertama akan saya jelaskan adalah subjek hak cipta yang bersifat individual. Dalam hak cipta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menjadi subjek utama adalah seseorang, pribadi, atau bersama-sama yang menghasilkan karya yang bersifat khas dan personal.
Seperti yang dijelaskan oleh Eddie Daiman dalam bukunya Hak Cipta, hak ini melekat pada pelaku sebagai bentuk penghargaan atas kerja intelektual yang bersifat personal. Memang, hak cipta biasanya bisa dialihkan kepada orang lain. Seperti contohnya ketika penciptanya meninggal dunia, maka hak ciptanya beralih kepada ahli warisnya. Tetapi tetap, sifat hak cipta ini adalah personal. Implikasi praktisnya seperti ini. Kalau ada novel orang Indonesia yang ada yang membajak atau menerbitkannya tanpa izin, maka penciptanya dapat melaporkan atas nama pribadi, bukan atas nama lembaga lain atau nama seseorang, langsung nama pribadi penciptanya itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah indikasi geografis. Hal ini sangat berbalik dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dalam indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tidak ada individu yang bisa mengklaim kepemilikan hak indikasi geografis atas namanya sendiri. Hak indikasi geografis itu dipegang secara kolektif oleh masyarakat wilayah komunitas itu. Contohnya, seberapa besar pun petani di Gayo, ia tidak bisa mengklaim bahwa kopi Gayo itu milik ia sendiri. Hak itu milik semua petani di sana, milik komunitasnya bersama-sama. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang dapat mendaftarkan indikasi geografis. Di sini ada 3 pihak yang dapat mendaftarkan indikasi geografis. Pertama, lembaga yang mewakili masyarakat di daerah penghasil. Kedua, lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan dan mengelola indikasi geografis. Dan ketiga, komunitas konsumen yang memiliki kepentingan. Contoh nyatanya di sini sudah ada kopi Arabica Kintamani dari Bali yang menjadi kopi pertama di Indonesia, mendapat perlindungan indikasi geografis, didaftarkan oleh masyarakat pelindung indikasi geografis. Kemudian selanjutnya ada perbedaan dari keduanya. Jadi dapat kita simpulkan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Hak cipta itu bersifat individualistis karena lahir dari kreativitas dan ekspresi pribadi seseorang, sedangkan indikasi geografis itu komunal dan kolektif karena produknya lahir dari keterikatan antara alam, budaya, dan tradisi masyarakat di wilayah tertentu. Dan seperti yang kita ketahui, karena sifatnya komunal, keuntungan ekonomi dari indikasi geografis ini dapat dinikmati bersama oleh seluruh produsen dan masyarakat dari asal produk tersebut. Hal inilah yang membuat indikasi geografis punya dimensi sosial yang lebih. Baik, sekian dari saya. Kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu prosedur perolehan perlindungan. Setelah tadi kita membahas siapa yang memegang hak, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukumnya. Dan disinilah perbedaan hak cipta dan indikasi geografis paling terasa dalam praktik sehari-harinya. Hak cipta menggunakan prinsip deklaratif, yang artinya pelindungan hukum melahir secara otomatis begitu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak perlu mendaftarkan kemana-mana. Prinsip ini sebenarnya sejalan dengan konvensi Bern, yaitu konvensi internasional tentang perlindungan karya sastra dan seni yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi tersebut menegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak boleh digantungkan pada formalitas pendaftaran. Jadi, begitu seorang penulis menyelesaikan naskahnya, entah ditulis secara tangan, diketik di laptop, ataupun disimpan sebagai file digital, hak ciptanya langsung berlaku saat itu juga. Tidak ada formulir, tidak ada antrean, dan tidak ada biaya. Lalu, apa fungsinya pencatatan di JJKI yang sering kita dengar? Berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta, pencatatan itu bersifat sukarela. Ini bukan syarat agar karya dilindungi, melainkan hanya sebagai alat bukti yang dalam istilah hukumnya disebut prima facie evidence. Jadi, kalau suatu saat ada sengketa kepemilikan di pengadilan, surat pencatatan penciptaan dari JJKI bisa menjadi bukti awal yang memperkuat posisi penciptanya. Sekarang, kita bandingkan dengan indikasi geografis. Di sini berlaku prinsip konstitutif, yang artinya perlindungan hukum baru ada setelah pendaftaran selesai dan disetujui. Ini ditegaskan langsung di pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan oleh Menteri. Kalau belum terdaftar, maka secara hukum tidak ada yang bisa mencegah pihak lain menggunakan nama itu. Jadi selama kopi Arabica Gayo belum terdaftar,
Siapapun bebas menggunakan nama tersebut untuk menjual kopi produk mereka sendiri, meskipun kualitasnya mungkin jauh di bawah standar. Prosesnya jauh lebih penting, panjang, dan kompleks. Pemohon harus menyusun apa yang disebut buku persyaratan, yaitu semacam dokumen ilmiah komprehensif yang isinya antara lain nama dan deskripsi produk, bukti ilmiah tentang hubungan kualitas produk dengan kondisi geografisnya, peta wilayah, sejarah dan tradisi produknya, standar produksi, dan metode pengujian kualitasnya. Setelah dokumen diajukan, prosesnya berlanjut pemeriksaan formalitas, pengumuman publik agar pihak-pihak yang keberatan bisa mengajukan oposisi, lalu pemeriksaan substantif oleh ahli indikasi geografis. Kalau tim ahli menyetujui, barulah sertifikat indikasi geografis diterbitkan dan perlindungannya berlaku tanpa batas selama kualitas dan karakteristiknya tetap dipertahankan. Tapi kalau kualitas turun dan tidak lagi mencerminkan keunggulan geografisnya, produk perlindungannya bisa dicabut. Baik, silakan dilanjut oleh presenter selanjutnya. Baik, terima kasih. Setelah kita memahami konsep, subjek, dan prosedurnya, sekarang muncul pertanyaan yang paling mendasar, untuk apa peraturan ini dibuat, dan apa yang lebih penting lagi, apakah aturan benar-benar berjalan di lapangan. Di sini saya akan membahas tujuan perlindungan hak cipta yang terlebih dahulu. Tujuan utama hak cipta itu ada 3 lapis. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada pencipta. Eddie Demian dalam kajiannya menjelaskan bahwa hak cipta adalah bentuk pengakuan hukum atas kerja intelektual yang bersifat personal dan unik. Seorang penulis yang menuangkan pemikiran dan perasaannya ke dalam suatu buku yang layak diakui dan dilindungi karyanya. Yang kedua, menciptakan insentif dan terus berkarya. Logika sederhananya, kalau seseorang pencipta tahu karyanya dilindungi dan ia bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut, ia akan termotivasi untuk menghasilkan karya baru, dan semakin banyak karya masyarakat diuntungkan, industri kreatif berkembang, dan ekonomi nasional menguat. Ketiga, menjaga keseimbangan antar pencipta dan kepentingan publiknya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pada pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta memberikan ruang untuk penggunaan wajar atau fair use, agar perlindungan yang diberikan kepada pencipta tidak berubah menjadi penghalang bagi pendidikan, perkembangan, dan ilmu pengetahuan. Jadi, ini bukan tentang mengunci karya sebebas-bebasnya, tetapi tentang menemukan titik keseimbangan yang adil. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan perlindungan dari indikasi geografis. Tujuan indikasi geografis itu mempunyai orientasi yang berbeda, tetapi sama pentingnya dari tujuan perlindungan hak cipta tadi. Pertama, untuk mencegah pemalsuan asal-usul produk. Indikasi geografis memastikan hanya prosedur yang benar-benar berasal dari wilayah tersebut dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk menggunakan nama IG tersebut. Tidak ada ruang bagi pihak luar untuk menumpang nama daerah demi keuntungan pribadi. Kedua, untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan. Kalau ada yang merasa menjual kopi dengan label kopi Arabica Gayo, konsumen merasa dirugikan karena membeli sesuatu yang tidak sesuai harapan. Indikasi geografis ini menjamin kejujuran dari informasi di pasar. Yang terakhir, untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Produknya sudah terdaftar di indikasi geografis umumnya mempunyai nilai jual yang lebih tinggi karena membawa jaminan keaslian dan kualitas yang diakui secara hukum. Ini secara langsung mengingatkan pendapatan pada produsen di daerah asal untuk memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Selanjutnya, efektivitas dan tantangan nyata di Indonesia. Sekarang soal efektivitas, kalau kita jujur, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk hak cipta, aturannya sudah cukup kuat, tetapi pelanggarannya masih marak. Pembajakan buku, penyebaran film dan musik secara ilegal di internet, produksi karya tanpa izin, ini masih terjadi di mana-mana. Kemajuan teknologi digital justru membuat pengawasan makin sulit. Untuk indikasi geografis, sudah ada hasil yang bisa kita lihat seperti kopi Gayo kalau di Lampung dan kopi Kitaman di Bali terbukti lebih kompetitif di pasar setelah mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Tapi masih banyak hambatan yang nyata, banyak komunitas lokal yang belum memahami prosedur pendaftaran, pengawasan, tetap terhadap penggunaan nama produk di pasaran yang masih lemah, dan tidak semua komunitas mampu menjaga standar kualitasnya produknya secara konsisten. Prof. Saidin mengingatkan kita secara tegas sistem perlindungan kekayaan intelektual yang paling sempurna
Tidak ada gunanya kalau tidak dibarengi dengan pengawasan yang aktif dan penegakan hukum yang konsisten, dan itu masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan ke teman saya terakhir untuk menyampaikan kesimpulan. Terima kasih kepada seluruh rekan presenter sebelumnya. Setelah kita membahas semuanya dari awal hingga akhir, sekarang izinkan saya menarik benang merah atau menyimpulkan isi dari seluruh materi yang telah disampaikan. Setidak-tidaknya ada 5 poin yang akan saya sampaikan, dengan poin pertama yaitu 2 instrumen dengan 2 filosofi yang berbeda, yaitu hak cipta dan indikasi geografis, sama-sama ada dalam sistem HKI Indonesia dan sama-sama bertujuan memberikan perlindungan hukum, tapi pondasinya tentu saja berbeda. Hak cipta lahir dari keyakinan bahwa individu yang kreatif layak dihargai dan dilindungi karyanya. Indikasi geografis lahir dari kesadaran bahwa nilai kolektif yang ada tidak bisa dimiliki oleh hanya satu orang, ia adalah milik sebuah komunitas dan daerah. Lalu poin kedua ada individual versus komunal. Hak cipta dipegang oleh pencipta sebagai individu atau pihak yang mendapat pengalihan haknya, sedangkan indikasi geografis dipegang secara bersama oleh komunitas produsen atau lembaga yang memiliki mereka. Lalu dua model kepemilikan yang sangat berbeda ini, tapi keduanya punya logika dan alasan yang sama-sama kuat. Poin ketiga ada otomatis versus wajib daftar. Hak cipta berlaku langsung sejak karyanya diwujudkan tanpa perlu prosedur apapun. Sedangkan indikasi geografis baru berlaku sejak diwujudkan setelah melalui proses pendaftaran yang panjang dan pembuktian ilmiah di hadapan tim ahli. Ini konsekuensi langsung dari sebuah perbedaan sifat objek yang harus dilindungi. Lalu poin keempat yaitu tujuan yang saling melengkapi. Hak cipta mendorong lahirnya karya-karya baru dengan memberikan penghargaan kepada para kreatornya, sedangkan indikasi geografis menjaga keaslian produk daerah dan mengangkat kesejahteraan komunitas lokal. Kalau keduanya berjalan secara efektif bersamaan, kekayaan intelektual di Indonesia bisa benar-benar menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Lalu poin yang terakhir yaitu dasar hukumnya sudah ada, tapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Perpajakan masih menjadi masalah besar di hak cipta. Lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman masyarakat masih menghambat indikasi geografis. Untuk memperbaiki keduanya dibutuhkan 3 hal: perlakuan hukum yang tegas, edukasi masyarakat yang merata, dan dukungan nyata dari pemerintah. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih sifatnya dari sekedar akademis, yaitu Indonesia punya 2 kekayaan yang luar biasa. Yang pertama yaitu kekayaan kreativitas manusianya dan juga keragaman geografis yang melahirkan produk-produk yang tak tertandingi. Kedua kekayaan ini layak mendapatkan perlindungan hukum yang serius. Untuk para pencipta, wajib dipahami bahwa hak cipta itu sudah ada sejak karya pertama kalian selesai dibuat. Jadi kalian perlu memanfaatkan mekanisme pencatatan untuk memperkuat posisi hukum kalian. Untuk komunitas lokal dan pemerintah daerah, jangan biarkan produk unggulan daerah tetap tidak terlindungi. Proses IG memang panjang, tapi manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar dari usaha yang harus dikeluarkan. Dari sistem HKI yang efektif adalah kunci untuk mengubah semua kekayaan itu menjadi keunggulan yang nyata bagi Indonesia di panggung global. Tidak hanya itu, yang harus kita lakukan, mungkin dari apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perbandingan hak cipta dan indikasi geografis dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu dosen atas kesempatan diberikan, dan kepada seluruh teman-teman yang telah menyimak dengan baik. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf, dan selamat dan sangat terbuka untuk masukan dan pertanyaan yang akan diberikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.